Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong panggil 40 pemain untuk TC di Turki. Maroko cari inspirasi, CIS makin tak sabar bela skuad Garuda. Publik Malaysia sebut Timnas jadi pembantu tim rival. Dan pemain keturunan dapat salam hangat dari ex-pemain Manchester United. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, drawing Piala Asia U23 2024 menghasilkan beberapa grup neraka. Dan salah satunya adalah grup A yang diisi tuan rumah Qatar, Australia, Yordania, dan Timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih Timnas Australia, Tony Fitmar, mengomentari hasil drawing Piala Asia U23 ini. Dia pun mengaku sudah mengenal calon lawan di grup A termasuk Timnas Indonesia U23. Fitmar juga mengungkap bahwa timnya bakal menghadapi lawan yang sudah mereka kenal, bahkan memahami cara lawannya bermain. Ia juga sangat menantikan tantangan yang datang dalam turnamen tersebut. Arsitek berusia 53 tahun itu juga memastikan timnya akan mengincar tiket ke Olimpiade Paris 2024. Di samping itu, sebagai tambahan informasi, skuad Garuda Muda pernah berhadapan dengan Australia U23, tepatnya pada kualifikasi Piala Asia U23 2022 silam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengungkapkan bahwa akan ada evaluasi untuk Sintayong dan Bima Sakti. Sintayong memang baru selesai memimpin dua laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November lalu. Sayangnya, kedua laga tersebut menoreh hasil yang kurang maksimal. Apalagi Sintayong juga bakal segera mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Di samping itu, Bima Sakti yang telah memimpin Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023, tim asuhan Bima Sakti gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 seusai mengakhiri laga grup A dengan menempati peringkat ketiga. Melihat situasi ini, tentu saja PSSI harus melakukan evaluasi. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa evaluasi untuk kedua pelatih tersebut kemungkinan bakal berlangsung tanggal 4 Desember 2023. Hal ini karena diharapkan evaluasi bisa dilakukan tepat sebelum kedua pelatih ini sibuk kembali dengan agenda yang ada. Dua pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri dan Sintayong, tengah diterpa isu yang tak sedap. Sintayong sendiri diketahui sudah menangani Timnas Indonesia sejak 2020. Di bawah asuhan Sintayong sejauh ini, Timnas Indonesia sudah mengalami banyak perkembangan termasuk dalam segi peringkat di ranking FIFA. Sedangkan kepelatihan Indra Syafri yang juga sukses membawa tim asuhannya Timnas Indonesia U22 untuk membawa medali emas SEA Games 2023. Di samping itu, mengetahui kabar buruk tersebut, Indra Syafri jawab isu hubungan tak harmonis dengan Sintayong. Dengan tegas, Indra Syafri pun menyebut hubungannya terjalin sangat baik dengan Sintayong. Indra Syafri sendiri merasa heran hubungannya dengan Sintayong diterpa isu tak menyenangkan. Padahal dia mengatakan selalu berhubungan setiap hari dengan para pelatih Timnas Indonesia baik Sintayong hingga Bima Sakti. Timnas Malaysia mengalami lonjakan besar di peringkat FIFA usai kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad berjuluk Harimau Malaya itu diklaim tengah jadi sorotan dunia sebagai tim luar biasa dari Asia Tenggara yang tidak bisa disepelekan sebelah mata dunia. Usai mencapai kemenangan kontra Kyrgyzstan, membuat Malaysia berada di peringkat ke-130 dari peringkat sebelumnya yakni 137 dunia. Menariknya, rasa bangga itu diumbar bebarengan dengan ejekan terhadap Timnas Indonesia yang disebut sebagai pembantu Irak. Timnas Indonesia memang mengalami hari yang sial saat berkunjung ke markas Irak. Begitu pula saat jadi tamu Filipina. Namun, skuad Garuda masih harus meladeni perlawanan Irak dan Vietnam di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Turnamen yang sempat tertunda setelah Cina memilih mundur dari tuan rumah hingga akhirnya digelar di Qatar pada Januari 2024.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia semenjak ditangani Sintayong kerap menggunakan jasa pemain keturunan. Hal itu dilakukannya untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga yang dihadapinya. Dengan nama-nama yang sudah ada di squad arahannya, Sintayong besar kemungkinan juga akan memanggil pemain keturunan tambahan yang saat ini sedang dinaturalisasi untuk Piala Asia 2023. Hal tersebut membuat media Sohao VN menyoroti kekuatan yang dimiliki Timnas Indonesia. Media asal Vietnam tersebut menyebut bahwa skuad arahan Sintayong akan menggunakan kekuatan pemain keturunan yang super untuk menghadapi Piala Asia 2023. Oleh karena itu, Sohao VN menduga Timnas Indonesia tengah menyusun rencana menggunakan skuad supernaturalisasi demi Piala Asia 2023. Betapa tidak, seluruh pemain itu jika sudah selesai menjalani proses mendapatkan status WNI, akan mengisi nyaris semua posisi. Kini patut dinanti kekuatan Timnas Indonesia dengan kekuatan pemain bintangnya. Calon pemain Timnas Indonesia Jay Izzes buka suara terkait kekuatan yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Ya, sebagaimana diketahui, pemain 23 tahun itu saat ini sedang menjalankan proses perpindahan negara menjadi WNI. Dirinya datang bersama agennya mendatangi Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Tentu keputusan sang pemain untuk berganti kewarganegaraan pun banyak menarik perhatian. Sebab Jay Izzes sendiri tampil apik bersama klubnya sehingga bukan tidak mungkin dirinya bisa dipanggil untuk membela timnas Belanda. Namun dirinya mempunyai alasan tersendiri mengapa bersedia membela timnas Indonesia. Menurut pemain Venezia ini, Indonesia merupakan negara sepak bola yang sedang bangkit. Kendati demikian, Izzes meyakini Indonesia akan tampil di Piala Dunia di masa mendatang. Menghadirkan pemain keturunan merupakan langkah tepat yang dilakukan saat ini. Izzes mencontohkan Maroko yang pernah menerapkan kebijakan tersebut sehingga tampil di Piala Dunia 2022 dan lolos hingga semifinal. Jay Izzes menambahkan jika ia semakin tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ada kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan yang saat ini sedang meniti karir di Eropa, yakni Navarone Fur. Pemain berusia 31 tahun itu saat ini sedang bergabung dengan Karmiotissa yang mentas di kasta tertinggi Liga Siprus. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang dan winger ini berhasil mencetak 1 gol ketika menghadapi Doxa dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Siprus. Hal tersebut pun membuat ex-pemain Manchester United yakni Alexander Butner memuji peran pemain keturunan tersebut. Hal itu ia ungkapkan melalui komentar di salah satu unggahan Instagram pribadi Navarone. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, komentar Butner tersebut dibanjiri netizen tanah air. Tak sedikit yang bertanya di mana pemain itu belajar bahasa Indonesia. Di samping itu, Navarone sendiri sebelumnya juga pernah dikaitkan akan dinaturalisasi PSSI untuk menjadi kekuatan tambahan skuad arahan Sintayong. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi laga Piala Asia 2023 Qatar. Sebagaimana diketahui dalam persiapannya itu, skuad Garuda memang dijadwalkan melakukan pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari mendatang. Namun sebelum berangkat ke Turki, Sintayong dikabarkan akan memanggil setidaknya 30 hingga 40 pemain untuk menjalani seleksi di Jakarta. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Pria berusia 51 tahun itu menyebut nantinya ke-40 pemain tersebut akan dipilih 23 terbaik untuk menghadapi laga Piala Asia yang akan digelar Januari mendatang. Sebelum berlaga di ajang terbesar benua Asia tersebut, skuad arahan Sintayong itu dikabarkan akan menghadapi 2 laga uji coba di Turki.